Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat petani porang di seluruh Nusantara, yang terkhusus di Kaltara ya. Untuk sahabat petani porang di Kaltara ya, apa kabarnya ini? Eh, Mudah-mudahan sahabat petani porang semua di seluruh Nusantara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dan tidak lupa juga salam untuk sahabat-sahabat yang sering mampir ke channel saya ucapkan terima kasih, terus bergabung dan saling dukung, saling support dan saling sharingnya, berbagi pengalaman baik yang satu profesi ataupun yang tidak satu profesi, berbagi pengalaman tentang aktivitas kita masing-masing. Sahabat petani porang, pada pagi hari ini saya akan review tentang karantina umbi porang ya. Umbi porang yang saya panen yang masih untuk bibit kembali ya, saya karantina di lahan langsung. Saya buat bentuknya kayak gini, macam kelambu ya, biarlah di tengah perkebunan kita membuat kayak kelambu ya. Jadi agar apa namanya, kenapa tujuannya saya buat begini, agar tidak terlalu langsung kena terik matahari dan tidak juga hujan langsung mengguyur ya ke umbi porang kita yang kita susun rapi ya. Demikian ini sahabat petani porang, modelnya, bentuknya. Ini inisiatif sendiri ya untuk sahabat petani porang di seluruh Nusantara. Apabila ingin seperti ini juga monggo silahkan, telur-telurku semua di seluruh Nusantara. Ini cuman hanya sharing dan berbagi pengalaman untuk apa namanya ya, menghemat biaya. Kalau kita bawa pulang kan umbi porang itu kan harus ada ongkos muat lagi ya, harus ada tenaga lagi kita bawa pulang, apalagi kondisi porang ini kan berat juga sebenarnya kayak gitu umbinya ya. Nah, jadi beginilah sahabat petani porang, kelihatannya, penampakannya, apa namanya, cara saya mengkarantina umbi porang saya di lahan langsung ya. Saya buat naungannya pakai paranet, samping kiri kanannya supaya aman, siapa tahu ada binatang masuk ya, kayak gitu. Inilah umbi porang saya yang sudah saya panen, untuk beberapa bedengan ya. Yang lainnya sih belum panen ya, masih ada yang belum panen lagi sahabat petani porang. Nah, karena yang saya nanam mungkin yang pertama ini, jadi panen duluan ya. Umbinya ada yang besar, ada yang kecil juga ini sahabat petani porang. Ini kenapa ada penampakan hitam tanahnya ini sahabat petani porang? Saya hanya memiliki inisiatif sendiri ya. Terserah untuk sahabat petani porang semua di seluruh Nusantara mau ikut nggih monggo, tidak juga ya terserah, karena ini saya lagi uji coba. Saya karantina langsung di atas tanah, cuman saya taburi dengan apa ya, arang sekam nih sahabat petani porang. Arang sekam saya tabur di lantai tanah ini, agar apa namanya, tanah tidak terlalu lembab betul ya. Kalaupun banyak air cepat kering, jadi nanti umbi porang mudah-mudahan karantinanya sempurna ya. Sempurnanya dalam artian tidak banyak air ya, tidak terlalu banyak kandungan air di tanah ya, agar keringnya bagus dan karantinanya bagus lah, proses karantinanya bagus gitu. Lagi pula menurut saya kalau arang sekam ini bisa juga ya sedikit-sedikit menanggulangi masalah jamur kayaknya ini, karena ini abu ya, termasuk abu, abu ataupun arang sekam ya yang saya bakar ini sahabat petani porang. Nanti umbinya saya susun di atasnya ini supaya daya resap umbi, keringnya umbi itu cepat, susutnya umbi cepat ya, agar proses karantinanya agak cepat sedikit ya gitu. Nih sahabat petani porang, saya hambur semua. Inilah penampakannya, saya hambur semua pakai arang sekam ya. Saya tadi ambilkan 1 karung supaya
bagus lah kayak gitu. Ini yang sudah saya susun, yang sudah saya lapisi dengan arang sekam ya, sahabat petani porang. Ini semua tujuannya agar karantinanya maksimal lah ya, bagus kayak gitu. Udah terlalu banyak kadar air di tanah kayak gitu kalau pakai arang sekam ini. Kalau dikasih arang sekam kan kalau hujan nanti cepat meresap, tujuan saya kayak gitu. Jadi karantina porang di lahan langsung agak bagus kayak gitu. Karena kalau kita hitung, kita pasti pakai anggaran lagi untuk membawa umbik porang kita ke rumah, bikin rak-raknya lagi kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita karantina di lahan langsung ya. Karantina umbik porang untuk bibit kembali itu kan, untuk bibit ulang lagi. Jadi saya karantina di lahan langsung kayak gitu. Kalau saya bawa pulang ke rumah yakin ya buang tenaga, pasti keluar biaya lagi, waktu tersita karena banyak kerjaan lagi yang harus saya kerjakan kayak gitu sahabat petani porang. Ini hanya sharing ya, bukan menggurui, bukan berarti sok pintar, karena kita dengan adanya sharing kita bisa saling berbagi pengalaman, kita saling tukar pengalaman kayak gitu. Inilah hasil panen saya dari bulan kemarin ya, yang sudah dorman itu ya saya ambililah, sudah saya dorman total lah kayak gitu sahabat petani porang. Umbinya ada yang besar ada yang kecil, karena ini kemarin saya nanam memang ada yang dari umbi mini, ada juga yang dari katak mini ya kayak gitu. Jadi hasilnya ndak karu-karuan ini, ada yang besar ada yang besar, ada yang kecil ada yang besar sahabat petani porang. Tapi nanti kalau menanam mau saya suruh mau saya grid lah, mau saya up, yang kecil sendiri yang besar sendiri kayak gitu sahabat petani porang. Jangan lupa sahabat petani porang semua di seluruh Nusantara, baik teman-teman yang sering mampir ke channel saya, saudara-saudara yang sering mampir ke channel saya, mohon like, komen, dan subscribe-nya agar channel-channel saya berkembang dan lebih maju lagi, dan agar kita saling selalu sharing, berbagi pengalaman ya sahabat petani porang. Karena semakin lama kita sering berbagi pengalaman, insya Allah kita akan menjadi petani yang pintar dan akan menjadi orang yang banyak pengalaman. Berarti kan jadi orang pintar juga kayak gitu. Untuk senior-senior juga mohon sharingnya, mohon dukungannya, dan mohon bimbingannya ya, agar petani pemula bisa lebih maju lagi, lebih pintar lah kayak gitu. Ini sementara saya alasi ini ya sahabat petani porang, karena tanah sini ya kalau hujan ya walaupun berpasir nanti becek gitu, walaupun ada paranet seperti di atas begini nih ya gitu. Kebetulan saya karantina juga dekat pohon besar nih, dekat pohon besar, terus ada pohon pisang juga agak naungi kayak gitu sahabat petani porang. Ini hanya berbagi ya sahabat petani porang, mudah-mudahan ada manfaatnya dan efek sampingnya juga baik untuk kita semua kan, alhamdulillah kayak gitu. Jadi sahabat petani porang seluruh Nusantara yang porangnya sudah panen, tidak usah pusing, kita karantina langsung aja di lahan agar nanti proses penanaman kita lebih enak lagi kayak gitu. Apalagi kayak saya di Kaltara ini ya sahabat petani porang ya, betul-betul masih pemula ya, betul-betul masih belajar, betul-betul masih masih mandiri sendiri ya kayak gitu. Jadi ya belajar sendirinya lah kayak gitu, belajar dan sharing-sharing sama teman-teman semua yang senior kayak gitu. Terima kasih atas sharing pembelajarannya tentang tanam porang, tentang tentang tanaman yang lainnya juga. Satu contoh kayak kapulaga, kayak jahe, kayak salak, kayak alpukat. Sahabat-sahabat petani porang kan banyak sharing gitu ya di channel mereka masing-masing. Jadi sangat senang sekali saya menonton, karena dari situ kita bisa dapat pengalaman dan kita bisa saling sharing kayak gitu.
Ini sahabat petani porang, saya tadi ambilkan sekam 1 karung ya dari rumah, arang sekam nih. Saya hampar, terus saya simpan, saya susun porangnya. Menurut sahabat-sahabat petani porang yang senior sih ya, kalau nyusun porang karantina langsung di lahan itu mereka bilang harus dikasih tengkurap dulu ya, kasih tengkurap dulu. Ini kan bakal tunas nih sahabat petani porang nih, bakal tunas, jadi dikasih tengkurap dulu. Ini kelihatannya sahabat petani porang, ini saya simpan tadi pagi ya. Saya simpan tadi pagi, itu sudah terindikasi, terlihat kadar air itu sudah turun ke bawah ya, cepat sekali. Turun kadar air, turun ke bawah ya, karena ini saya balik kayak gini tadi. Mungkin ini cepat ya proses turun airnya ya, mengurangi kadar airnya cepat ya. Jadi karantinanya nanti bisa maksimal kayak gitu. Nah, inilah penampakan umbi saya sahabat petani porang yang dipanen di awal bulan kemarin itu ya, bulan Maret ya, kayak gitu. Jadi sudah modelnya kayak gini. Mudah-mudahan nanti akan baik untuk bibit ke depan, dan kami pun akan melakukan regresitasi lahan bersama PPL kami nanti. Mudah-mudahan ada dukungannya dan minta dukungannya kayak gitu sama PPL pertanian di sini, karena sebenarnya kami masih pemula ya, masih awal sekali ya, masih dalam skala kecil lah kayak gitu. Walaupun sebenarnya banyak yang ditanam, hitungannya skala kecil, karena ini mungkin sekitar kurang lebih hampir mencapai 1 hektar juga sih ya yang saya tanam porangnya kayak gitu. Cuman kalau yang nanam sendiri itu kan ya masih sulit lah untuk kirim barangnya ataupun hasil panennya, belum bisa terlalu kita jadikan seperti umbi produksi lah ya kayak gitu, karena masih skalanya sedikit kayak gitu. Apalagi sekarang terbentur dengan kondisi dan situasi kayak gini di Kaltara ya, sangat prihatin sekali. Mungkin agak yang berminat mau nanam porang tadinya agak mundur sedikit ini kayak gitu. Tapi mudah-mudahan sahabat petani porang, kita berdoa bersama, porang di tahun yang akan datang harganya akan baik, paling tidak maksimal lah dengan harapan-harapan yang diharapkan oleh petani porang kayak gitu. Dan saya tidak lupa juga pesan kepada sahabat petani porang di seluruh Nusantara, walaupun kita sudah terlanjur menanam porang agak lumayan banyak, kita tetap harus saling tetap kita menanam porang dengan tumpang sari ya gitu, agar penghasilan kita tidak tergantung kepada porang aja sendiri kayak gitu. Yakin ada baiknya lah kalau kita mau tumpang sari kayak gitu sahabat petani. Ini sengaja saya 2 bedengan ya sahabat petani porang, 2 bedengan ya saya bongkar, 2 bedengan kayak gini saya bongkar, saya buat untuk tempat karantina porang saya ya yang sudah panen kayak gitu. Ini penampakannya sahabat petani porang. Ini sangatlah pekerjaan yang harus harus serius dan telaten, ulet ya kayak gitu. Baik sahabat petani porang, untuk edisi pertemuan kita pada hari ini kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.